Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita dilimpahkan oleh rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita absen terlebih dahulu. Iya, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran fikihnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi fikih yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang zina dan larangannya atau pengertian dan bagian-bagian. Sebelum kalian mendengarkan materi, kita ada video. Mari kita tonton dulu sama-sama. 1, 2, 3, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung. Ya Allah, semoga Ubay, Umi, dan Abi masuk surga ya Allah. Alhamdulillah kita sudah menonton bersama-sama tentang apa itu zina dan bagaimana pembagiannya. Nah, sebelumnya dari video tersebut kita akan mengambil hikmah dan pelajaran penting, yaitu yang pertama pengertian zina. Zina adalah sebuah atau sesuatu perilaku yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya Allah di sana menyebutkan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Betul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk dilarang mendekati zina. Karena zina wasa'a sabila, sungguh jalan yang menyesatkan dan sungguh jalan yang sungguh jelek. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang. Jangankan berzinanya, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tersebut Quran Al-Isra ayat 32 melarang kita untuk mendekatinya. Nah, karena zina itu jalan yang zina dalam artian bahasa yaitu perkataan atau perbuatan yang sangat keji. Nah, kalau misalkan secara istilah kita dapat artikan yaitu sebuah atau sesuatu perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrimnya atau tidak dalam ikatan pernikahan tapi melakukan hal yang dalam pernikahan tersebut. Nah, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesuai dengan perkataan Allah wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Terus apa aja sih hal-hal yang merupakan zina tersebut? Nah, zina terbagi dua. Yang pertama yaitu zina muhsan sama zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan, zina muhsan itu seperti apa? Zina muhsan itu zina yang besar. Contohnya ketika sepasang suami istri, salah satunya istri atau suami yang berselingkuh dengan suami atau istri yang lain, maka akan dihukum. Hukumannya seperti apa? Hukumannya si istri atau suami yang melanggar akan dikubur dan menyisakan kepalanya saja, lalu dirajam sampai mati. Rajam itu apa? Rajam itu dilempari batu atau misalkan benda-benda berat atau yang tumpul, lalu dilempari ke pelaku yang berzina tersebut dan akhirnya sampai meninggal.
Terus yang kedua yaitu zina ghair muhsan atau zina ringan. Tidak ada zina ringan, maaf. Tapi zina yang mungkin tidak sampai ke zina muhsan. Di sini perbedaannya hanya ketika wanita dan laki-laki tersebut tidak memiliki ikatan pernikahan, maka dihukum sebagaimana zina ghair muhsan, yaitu hukumannya dicambuk sebanyak, ada beberapa dalil tentang hukumannya, jumlahnya tentang ada yang 100, ada yang 40, dan kita seperti itulah salah satu hukuman dari zina. Nah, itu salah satu atau dua zina yang ada dalam Islam. Nah, bagaimana sih kita menghindari atau bahkan tidak mendekati dari zina tersebut? Sebagai pelajar tentunya. Salah satunya yang paling umum dan yang paling kita sering temui yaitu tentang pacaran. Betul sekali. Nah, di sini ada yang pacaran? Alhamdulillah soleh semua atau jomblo semua ini. Nah, sebagaimana tadi kita telah mengerti bahwa zina itu sangat dilarang, bahkan ada beberapa, dan tadi telah disebutkan hukumannya dirajam atau bahkan dicambuk 100 kali. Nah, begitu pula ketika kita mendekati zina, karena Allah sendiri yang melarang kita untuk mendekati zina. Mendekatinya sendiri tidak boleh. Nah, salah satu contoh yang paling mendekati zina yaitu tadi itu pacaran. Yang kedua bisa zina tangan, yaitu tentang kita bisa berpegangan atau dengan lawan jenis, atau zina lewat mata, kita menonton atau melihat hal yang sepatutnya atau tidak sepatutnya kita lihat, atau kita zina telinga, kita mendengar apa yang tidak boleh kita dengar, atau misalkan zina lewat mulut, kita mengucapkan apa yang sebenarnya tidak perlu kita ucapkan atau bahkan tidak boleh kita ucapkan. Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk menghindari dari perbuatan zina tersebut? Nah, salah satunya bisa kita lihat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari hal tersebut atau sesuatu yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Terus menjaga aurat tubuh sesuai ketentuan syariat dengan cara berbusana syar'i. Contohnya perempuan menggunakan kerudung, laki-laki menggunakan celana di atas di bawah lutut. Nah, seperti itu. Jadi apalagi perempuan nih, karena perempuan salah satunya banyak ya auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya, menjaga pandangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ini kebanyakan tugas laki-laki nih, karena biasanya ada kalimat gudul basar atau menundukkan pandangan. Selanjutnya, hindari tontonan atau bacaan yang mengandung konten pornografi yang dapat mengundang nafsu atau syahwat. Jadi ketika mungkin ada iklan yang lewat yang membuka auratnya, langsung kita scroll. Atau misalkan ketika kita TikTok lah ya, kalian punya TikTok semua ya? Nah, saya nggak punya soalnya. Nah, ketika ada yang lewat joget-joget ya Wahda, ketika ada yang joget-joget itu jangan dilihatin, apalagi kalau di telepon, jangan ya, langsung di scroll atau langsung di lewat di swipe, betul. Terus yang selanjutnya, hindari hubungan dekat dengan lawan jenis. Jangan pacaran. Kalau yang masih punya pacar sekarang putusin, siap? Siap. Bagi yang sudah mau berkeluarga, maka segeralah untuk melakukan proses pernikahan. Nanti ya, jangan dulu, masih SMA. Selanjutnya, membangun kesadaran diri bahwa perzinahan adalah kenikmatan yang sesaat, ya. Demi nikmatnya sesaat kita menghalalkan segala cara dan akhirnya melakukan dosa. Jangan sampai seperti itu. Nah, seperti itulah bagaimana cara kita untuk menghindari dari zina. Sepertinya waktu pembelajaran juga mungkin sudah hampir habis. Bapak akan mengevaluasi tadi apa saja yang kita dengar, terutama tentang ayat Al-Quran yang tadi Bapak sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan dan membacakan kembali arti dan ayat yang telah Bapak bacakan? Siapa? Saya, Pak. Oi, silakan Pak Dan, silakan jawab ayat dan artinya ya. Ya, siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan. Nah, gimana artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan buruk. Bagus Pak Dan, jawabannya yang sangat tepat, 100 buat kamu. Nanti boleh ambil hadiah ya di kantor Pak. Nah,
yang lainnya jangan mau kalah dari Wahda. Jadi silahkan review lagi pelajaran yang telah disebutkan dan Bapak terangkan. Silahkan di rumah dipelajari dan dibaca ulang. Insya Allah nanti minggu depan akan ada ulangan harian tentang materi zina ini. Jadi silahkan baca lagi materi yang hari ini. Cukup sekian, alhamdulillah materi yang telah saya sampaikan. Semoga jadi perhatian dan bermakna bagi kalian. Insya Allah ingat minggu depan ada ulangan harian. Jadi silahkan baca lagi materi yang hari ini. Karena kebetulan sudah bel, silahkan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam